Jadi saya ikut di The Spirit of Papua. Di sana kakak Samuel mereka dibina oleh. Nah, itu video yang ini waktu dia sebentar. Jadi saya ikut di The Spirit of Papua. Di sana kakak Samuel mereka dibina oleh. Ini waktu dia diinterogasi. Ya. Lalu ini waktu video berikut ini waktu selesai dia ditembak mengerang putus napas. Kasihan banget saya. Aduh. Ada apa dengan kalian kesetanan begitu, haus darah. Dengan angkuhnya kau Sebi. Aduh. Semua anggota KKB, Egyanus Kogoya segala macam ini. Apa yang kalian perjuangkan? Kemerdekaan apa yang kalian perjuangkan? Katanya untuk orang Papua. Tapi kalian bunuh-bunuhi orang Papua juga. Bagaimana orang lain yang non-Papua mau menghormati kalian, sedangkan kalian sendiri tidak menghormati, tidak menyayangi, tidak mencintai saudaramu sesama Papua? Goblok. Saya betul-betul marah sekali nih. Nih, saya mau kasih lihat, saya baca aja. Sebi Sambom punya WA sama saya. Saya perlihatkan kepada saudara nih. Saudara lihat nih. Ini semua ini, saya perlihatkan satu persatu ini. Ini, saudara, ini yang kemarin itu, yang semua pekerja ini semua ya saudara-saudara, ini yang ada berapa, sebentar saya kasih lihat dulu buat saudara. Nih, saya besarkan dulu nih. Inikah perbuatan pejuang? Coba lihat ya, saya perlihatkan dulu sama saudara nih. Ini orang yang ditangkap, ini para pendulang emas tradisional yang mencari nafkah di Papua, yang berjuang untuk keluarganya di perantauan. Ya. Lalu kemudian Anda lihat nih, saudara-saudara. Mereka dibunuhi satu-satu. Ah, ini. Ini waktu mereka dikejar di rumah, dikasih keluar tuh, lihat. Lihat saudara. Ini. Orang sudah tidak berdaya. Alasannya ini dikumpulkan. Kita nggak tahu persis. Kalau toh satu orang aja barangkali ditangkap, ditawan. Tetapi ini alasan kasih begini, coba lihat semua nih. Ini KTP apa, SIM apa dikasih lihat, bukan tidak mengindikasikan mereka itu mata-mata atau intelijen. Sama sekali tidak. Saya juga tidak tahu apakah betul pistol itu pistol dari mereka atau kalian cuma membela diri untuk mengatakan bahwa ini terdapat bukti begini. Siapa tahu memang itu dari kalian juga taruh supaya apa? Kalian bisa membalaskan semua rasa sakit hati yang tidak beralasan. Nih. Ini sekarang muncul toko baru, Bocor Sobolin, yang bangga potong kepala orang. Lalu janji mau kirim ke Megawati, ke Jokowi dan sebagainya. Ini, coba lihat. Ini mereka dikejar semua. Nah ini, lihat. Orang sudah tidak berdaya. Tidak punya lagi senjata. Lihat dipotong nih. Nah itu. Akhirnya yang mati dia begini nih. Nah ini dia hasilnya begini nih. Saudara lihat. Apa ini? Pejuang apa ini kalau begini? Begini ke caranya berjuang. Kalian membuat tanah Papua yang diberkati Tuhan menjadi tanah terkutuk. Waduh.
Jangan percaya yang begini-beginian lah. Nah ini dia. Ini gambarnya si Michelle yang kita lihat. Kasihan betul. Orang Papua juga dibunuh, dibantai. Tidak peduli. Bukan main. Saya kecewa, saya sakit hati betul. Lihat manusia diperlakukan seperti ini. Sangat-sangat biadab. Yang provokator semua ini Sebi Sambom. Karena dia sendiri mengaku. Dia bilang, saya akan habisi. Saya akan bunuh semua pendatang di Papua. Semua orang-orang asing yang non-Papua akan dibunuh di seluruh Papua. Seluruh kota-kota akan dibakar oleh Sebi Sambom. Semua infrastruktur yang dibangun oleh Indonesia akan dibakar, dihancurkan, dirobohkan. Emang Papua itu cuma milik Sebi Sambom dan para bajingan haus darah di hutan-hutan. Ya. Saya bilang saya bukan antek-antek Indonesia, saya bukan mata-mata Indonesia, saya bukan mata-mata TNI Polri, saya bukan duta Indonesia, saya bukan duta OPM untuk perjuangan kemerdekaan, tidak. Saya hamba Tuhan, saya duta Kristus yang memperjuangkan semua pihak diperlakukan adil, benar, dan hak-hak asasi manusia harus ditegakkan, dihormati dimanapun itu, termasuk di Papua. Itu perjuangan saya. Dan saya tahu Michelle dalam waktu percakapan kami di video, di siaran Paradoks Papua itu, dia juga memperjuangkan kemanusiaan, walaupun dia pilih jalannya sendiri. Melalui jalur Indonesia, dia menggalang bantuan, baik di dalam Indonesia sendiri maupun di luar negeri, untuk membantu saudara-saudaranya orang Papua yang terdampak perang Dugama, mengungsi. Dia untuk mencarikan bantuan. Kalau dia data orang-orang pengungsian itu untuk menghitung jumlahnya dan membuat proposal bantuan. Bukan mata-mata. Kalau mata-mata, ngapain TNI dan Polri tidak perlu pakai mata-mata manusia? Mereka punya alat canggih. Detektor-detektor yang bersatelit. Ada satelitnya mereka. Kau pikir ini tahun berapa, Sebi? Mestinya kalau dapat, taruhlah mereka ini, misalkan kalian duga mata-mata. Mestinya kalau kalian tangkap, mereka tidak melawan, mereka bisa dibina. Mereka bisa diajari. Kan kalian bisa bilang mereka, kenapa kalian jadi mata-mata, Dek? Itu kita kan sama-sama orang Papua, kita memperjuangkan kemerdekaan. Janganlah seperti itu, Dek. Kamu sadarlah. Ayo kembali sama-sama kita. Kita berjuang sama-sama. Atau peringatkan, oke, kami ampuni kamu, tapi kamu jangan coba-coba masuk lagi kalau kamu ini. Ini belum pernah diperingati. Belum tentu dia mata-mata. Dan sudah jelas dia pekerja kemanusiaan. Kalau diperlihatkan, itu ada fotonya dengan Boy Rafli Amar, Jenderal bekas Kapolda Papua. Loh, dengan siapapun orang bisa berfoto. Dan dia orang Indonesia. Kau juga, Sebi, masih orang Indonesia. Tapi karena memang kau di luar negeri, jadi kau belagu. Kau sok jagoan karena kau di luar negeri. Coba kau masuk Papua kalau kau berani, Sebi. Karena kau di luar negeri. Kau di PNG, kau di perbatasan sana. Jadi kau berani bicara. Banci. Kau bencong, KW-KW kau. Ya. Kalau kau laki-laki jago berjuang, seperti saudara-saudaramu yang lain berjuang di hutan Papua, kau enak aja bicara, enak aja kau provokasi orang. Saudara-saudaramu kau sesatkan dengan provokasimu yang jahat untuk membunuh di Papua. Memprovokasi TNI Polri supaya menghajar semua tindakan-tindakan kriminal di sana yang hasil provokasimu. Gila kau, Sebi. Nggak waras kau punya otak. Bukan pejuang kau, bajingan kau, Sebi, bajingan. Kau yang provokasi semua, kau sendiri yang mengaku. Waduh. Apa yang dibanggakan? Apa yang kalian banggakan? Yang menamakan dirinya pejuang kemerdekaan Papua, kalau begini cara kalian berjuang. Gila.
Apanya? Ini lagi satu ini. Ini coba, mail official. Pendeta Kostop provokasi. Saya provokasi apa? Saya tidak provokasi. Kamu yang provokator. Saya marah. Ini kenyataan orang dibunuh. Masa saudara sendiri dibunuh? Gampang-gampang sekali kalian bunuh orang. Saya netral, Pak. Saya tetap netral. Apa tidak boleh saya marah? Karena manusia dikorbankan, darah ditumpahkan. Sugeng Jeff, TU mesti tetap netral. Saya netral. Saya udah bilang. Saya nggak pusing dengan NKRI punya harga mati. Dengan mati harga segala macam. Saya nggak peduli dengan perjuangan KKB. Untuk TPNPB untuk kemerdekaan Papua. Saya nggak pusing. Yang saya pusing, saya marah kalau manusia dikorbankan. Kalau manusia diperlakukan tidak adil. Manusia tidak diperlakukan tidak benar. Saya marah. Ini saya marah di tengah-tengah ini. Apanya? Saya tidak provokasi. Apa yang saya mau provokasi? Keuntungan apa saya provokasi? Tapi mesti diingatkan dong, kalau berjuang yang benar. Gila, benar-benar saya, aduh. Ini lagi, Awim Widigipa, Bapak tidak tahu Michelle itu yang bunuh banyak orang Papua. Jangan kau fitnah. Dari mana kau tahu? Lebih bagus kalau kamu tidak ngerti apa-apa, hanya terhasut. Jangan ngomong yang enggak. Kalian bawa dosa buat dirimu sendiri. Saudaramu yang sudah mati aja kau fitnah terus. Kamu dididik di mana? Waduh. Benar-benar saya bukan main. Kalian gak bisa diajak untuk membicarakan soal hal yang benar. Keinginan hanya yang jahat saja. Masa begini sih? Bukan main. Orang juga tidak ada rasa empati kalian sama sekali. Hanya atas nama perjuangan kemerdekaan. Tapi menghalalkan semua darah, menghalalkan semua kematian, bahkan saudara-saudaramu orang Papua. Barangkali kalau kalian bunuh TNI Polri apa, lihat selama ini kalian berperang, menyatakan berperang, TNI Polri ada yang gugur, banyak yang gugur. Saya nggak semarah ini. Ya, walaupun itu sendiri bangsa Indonesia. Karena dalam konteks perang itu tugasnya. Tapi lihat video dari kemarin yang dipamerkan oleh Sebi Sambom dan kawan-kawannya itu. Yang membantai orang, potong kepala, penggal kepala. Ya, orang sudah tidak bersenjata, lemah. Tidak melawan. Hukum mana yang kalian pakai? Aduh. Kejam banget kalian, kejam. Kalau ada di antara kalian yang mengaku pejuang kemerdekaan Papua, yang tulus memperjuangkan kemerdekaan Papua, secara pribadi, walaupun saya tidak berpihak, saya himbau, berjuanglah dengan benar. Perjuangkanlah kemerdekaan Papua dengan bermartabat. Tunjukkan kalian orang Papua bermartabat, punya kasih sebagai pengikut Tuhan yang benar. Kamu punya hak untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tapi perjuangkanlah dengan cara-cara yang benar. Dengan cara-cara yang bermartabat. Kalau bisa perjuangkanlah dengan cara damai. Menghormati, menghargai nyawa manusia. Tidak ada yang mustahil. Kalian pikir hanya dengan penumpahan darah, dengan berjuang cara-cara tradisional yang kanibal seperti ini, kalian bisa memperjuangkan kemerdekaan? Nonsens lah. Kalau Tuhan tidak menganugerahkan kemerdekaan itu, mustahil kalian bisa merdeka. Sudah, saya cuma persembahkan. Saya sebenarnya bukan pada hari ini, bukan jam ini saya mau naik untuk live. Cuman karena saya tersentuh rasa kemanusiaan saya, maka saya buat spesial Paradoks E43 ini
untuk dipersembahkan buat Michelle Kurisi, pejuang kemanusiaan rakyat Papua. Saya menyatakan Michelle pejuang untuk rakyatnya, orang-orang Papua. Dia tidak sama dengan yang lain. Dia mau masuk hutan, masuk Papua. Untuk apa? Supaya bisa melihat saudara-saudaranya, mencarikan bantuan. Dan banyak bukti, orang-orang sudah dibantu. Kalau kalian mengatakan dia banyak bunuh orang Papua, itu kalian gila lah. Itu pembohongan besar, itu fitnah besar. Sadis betul. Sudah. Mudah-mudahan yang seperti ini tidak. Jadi saya ikut di The Spirit of Papua. Di sana kakak Samuel mereka dibina oleh